Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Naili Saadah dengan nomor NIM 2210294 dari kelas 4C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya pada saat saya mengajar di salah satu sekolah dasar, tepatnya di kelas 4. Berdasarkan hasil pengamatan, saya menemukan bahwa pembelajaran matematika di sekolah dasar ini itu masih cenderung bersifat hafalan dan prosedural. Jadi, guru sering langsung memberikan rumus keliling tanpa melibatkan siswa dalam proses menemukan makna dari konsep tersebut. Nah, akibatnya banyak siswa yang bisa menghitung keliling, akan tetapi mereka tidak memahami arti dari keliling itu sendiri. Selain itu juga, sebagian besar siswa ini masih keliru membedakan antara keliling dan luas. Karena pembelajarannya itu lebih berfokus pada penggunaan rumus, jadi bukan pada pemahaman maknanya. Ada penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan kawan-kawan tahun 2022 menunjukkan bahwa penggunaan media konkret dan pembelajaran berbasis penemuan discovery learning mampu membantu siswa memahami konsep matematika secara lebih bermakna. Namun, praktik di lapangan itu memperlihatkan bahwa media konkret ini masih jarang digunakan dan siswa itu masih belum diberi kesempatan untuk bereksperimen serta merefleksikan hasil belajarnya. Nah, sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Amarudin dan kawan-kawan tahun 2025 menyatakan bahwa model discovery learning ini sangat membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, saya kemudian merancang modul ajar berbasis deep learning dengan pemanfaatan benda konkret agar siswa dapat mengalami, menemukan, dan memahami konsep keliling secara mendalam. Nah, sebagai solusinya, saya mengembangkan modul ajar matematika kelas 4 sekolah dasar dengan topik keliling persegi dan persegi panjang menggunakan pendekatan deep learning yang dipadukan dengan model problem based learning atau PBL. Nah, pendekatan ini menekankan pada pengalaman belajar aktif dan reflektif yang dimana siswa pertama mengalami langsung kegiatan mengukur dengan benda nyata, yang kedua menemukan rumus sendiri melalui diskusi dan eksplorasi, yang ketiga merefleksikan hubungan antara pengalaman konkret dan simbol matematis. Nah, adapun guru juga berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa agar berpikir kritis, bertanya, dan menalar. Nah, dengan cara ini, siswa tidak hanya menghafal rumus, akan tetapi mereka memahami konsep keliling secara mendalam dan kontekstual. Dari penelitian yang dilakukan oleh Mailani dan kawan-kawan tahun 2025, bahwa strategi deep learning ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman konsep matematika dasar siswa sekolah dasar. Nah, strategi ini juga menitik beratkan pada keterlibatan kognitif siswa secara aktif dalam proses pembelajarannya. Jadi, bukan hanya pada penguasaan hafalan dan prosedur semata, akan tetapi pada pemaknaan, pengaitan antar konsep, serta penerapan konsep dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Secara epistemologis, pengembangan modul ajar ini berlandaskan teori konstruktivisme dari Piaget dan Brunner. Menurut Piaget, anak usia sekolah dasar ini berada pada tahap operasional konkret, sehingga mereka belajar paling efektif itu melalui pengalaman yang nyata. Nah, sedangkan Brunner menjelaskan 3 tahap representasi, yaitu ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang pertama, enaktif. Siswa belajar melalui tindakan langsung, mengukur dengan contohnya seperti bisa menggunakan kawat, tali, ataupun penggaris. Nah, sedangkan kalau ikonik ini, siswa menggunakan gambar atau model dengan model bentuk. Nah, yang ketiga ada simbolik, yaitu siswa menggunakan simbol dan rumus matematika. Selanjutnya, ada langkah-langkah pengembangan modul. Modul ini itu disusun dengan alur ilmiah. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu pembelajaran dari hasil kajian dan observasi. Yang kedua, menetapkan model dan pendekatan pembelajaran, yaitu PBL berbasis deep learning. Yang ketiga, menyusun tujuan dan capaian pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka. Yang keempat, merancang kegiatan eksploratif dan reflektif agar siswa menemukan konsep melalui pengalaman yang nyata. Nah, yang kelima, menyusun instrumen penilaian yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, dengan landasan tersebut, modul ajar ini dikembangkan secara ilmiah dan sistematis untuk mengatasi kesenjangan pemahaman konsep matematika di sekolah dasar. Adapun dari sisi aksiologis atau nilai kebermanfaatannya, modul ajar ini tuh memiliki beberapa kontribusi yang penting ya, kontribusi penting. Nah, yang pertama bagi siswa yaitu untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, rasa ingin tahu, dan pemahaman konseptual yang lebih mendalam. Yang selanjutnya untuk bagi guru yaitu untuk menjadi panduan praktis untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berbasis penemuan. Yang selanjutnya bagi sekolah, yaitu untuk mendukung implementasi profil pelajar Pancasila, terutama pada dimensi bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong.
Nah, selain itu, penggunaan benda konkret seperti kawat atau tali, penggaris, dan karton itu membuat pembelajaran matematikanya lebih menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari proses perancangan modul ajar ini, saya menyadari bahwa pembelajaran berbasis deep learning ini itu membutuhkan waktu dan kesiapan guru yang lebih tinggi dalam memfasilitasi eksplorasi siswa. Namun, kelebihannya itu sangat signifikan, yaitu yang pertama, siswa menjadi lebih aktif dan berpikir logis. Yang kedua, konsep matematika itu lebih mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga, siswa dapat mengaitkan pelajarannya dengan kehidupan nyata. Nah, adapun kelemahan dari modul ajar ini yaitu pembelajarannya memerlukan waktu yang lebih panjang dan pengelolaan kelas yang lebih baik. Akan tetapi hal ini itu dapat diatasi dengan cara apa nih teman-teman? Yaitu dengan cara perencanaan pembelajarannya yang matang. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, sebagai kesimpulan, modul ajar keliling persegi dan persegi panjang berbasis deep learning ini merupakan upaya untuk menghadirkan pembelajaran matematika yang bermakna, aktif, dan kontekstual bagi siswa sekolah dasar. Dengan mengajak siswa menemukan konsep melalui pengalaman konkret, saya berharap pembelajaran matematika tidak lagi menakutkan bagi siswa, akan tetapi menjadi menyenangkan dan bermakna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.